Selanjutnya, kami akan memperkenalkan manajemen dari Gudang Garam yang terhormat Bapak Heru Budiman selaku Direktur dan Corporate Secretary. Selamat sore Bapak, salam sehat. Selamat sore. Baik, langsung saja kita akan masuk ke pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Budiman. Dan selama acara berlangsung, Bapak dan Ibu peserta kami undang untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di aplikasi video conference yang akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Pemaparan ini akan berlangsung maksimal 25 menit. Kepada Pak Heru Budiman, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya meluangkan waktu mengikuti public expose melalui webinar ini. Dalam public expose ini kita akan memberikan ulasan singkat mengenai profil perusahaan. Kemudian kita akan pindah ke perkembangan industri, perkembangan volume rokok industri dan PT Gudang Garam. Kemudian kita akan teruskan dengan kinerja keuangan perseroan dan tinjauan ke depan. Next. Di dalam grafik, dalam slide ini terlihat susunan direksi PT Gudang Garam yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2022, di mana jumlah anggota direksi 9 orang, Pak Susilo sebagai Presiden Direktur, Pak Indra Wonowijoyo sebagai Wakil Presiden Direktur, dan 7 orang direktur yang namanya tertulis di bawah. Next. Next. Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Satu lagi, next. Iya. Ini adalah susunan Dewan Komisaris yang diketuain oleh Ibu Juni Setiawati Wonowijoyo, dan di bawahnya adalah 3 anggota komisaris. Next. Untuk yang mungkin pertama kali mengikuti expose Gudang Garam, ini adalah slide yang menunjukkan produk range yang kita miliki. Yang atas itu adalah jenis SKT atau sigaret kretek tangan. Di bawahnya itu adalah jenis SKM dalam varian 12 maupun 16 batang yang tergolong dalam high tar. Di bawahnya masih sama, yaitu SKM yang jenisnya low tar. Oke, next. Sustainability Business Strategy ini seperti yang tercantum dalam annual report senantiasa kita lanjutkan, termasuk next slide-nya. Next slide. Ya, corporate sustainability yang mencakup juga aktivitas CSR kita yang mencakup bidang-bidang yang jadi ongoing programs dalam social needs, pendidikan, keagamaan, dan penghijauan. Kemudian juga program-program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Kemudian penghematan atau konservasi sumber daya alam, yaitu khususnya listrik dan air, yang tetap kita lanjutkan, dan kita mendapatkan Blue Proper Rating dari Menteri Lingkungan Energi.
lingkungan hidup. Ya. Tentunya kita juga dapat sampaikan bahwa proyek Airport Doho masih berjalan sesuai dengan rencana yang diperkirakan bisa siap pakai di tahun 2024. Next. Oke. Kita sekarang memasuki perkembangan volume industri rokok dan PT Gudang Garam. Ya. Di paling kiri itu adalah jenis rokoknya, yaitu rokok SPMT alias rokok putih, yaitu rokok yang tidak memiliki campuran cengkeh. Di bawahnya itu SKT, sigaret kretek tangan, yaitu sigaret kretek, jadi tembakau dan cengkeh yang pembuatannya masih dilakukan oleh tangan. Kemudian dua di bawahnya adalah jenis SKM high tar dan SKM low tar. Tiga balok pertama itu menggambarkan volume industri 12 bulan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Angka paling atas itu menunjukkan volume masing-masing tahun. Ya, jadi itu misalnya ambil contoh di 2020 itu ada 220,2 miliar batang, di tahun 2022 volume industri mencapai 249,3 miliar batang. Kemudian angka dalam persentase di bawahnya, saya baca dari tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan 3,7%, yang tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 9,1%, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,2%. Ya, jadi kemudian di bawahnya itu adalah persentasi dari bauran jenis, berbagi menjadi rokok putih itu yang paling kecil warna ungu paling atas, kemudian SKT yang merah, dan SKM yang biru muda dan biru tua di bawahnya. Dari sini bisa dilihat bahwa industri rokok di Indonesia masih tetap didominasi oleh SKM, jenis SKM. Ya. Kemudian dua balok ataupun pilar berikutnya itu adalah khusus volume industri untuk 9 bulan. No, belum. Ya, 9 bulan, jadi lebih pendek itu karena dia cuma 9 bulan, yaitu Januari-September 2022 dibanding dengan Januari-September 2023, di mana terlihat penurunan volume sebesar 8,7%, sedangkan Januari-September 2022 seperti halnya 12 bulan tahun 2022 masih mengalami pertumbuhan sebesar 6,3%. Oke. Slide ini sekarang memberikan informasinya mengenai tadi naik turunnya. Jadi secara keseluruhan industri rokok mengalami penurunan sebesar 8,7%. Penurunan ini pada baurannya terlihat bahwa jenis SKT itu mengalami peningkatan sebesar 7,4%. Ya. SKM itu mengalami penurunan 14%, sedangkan SKT juga mengalami penurunan sebesar 12,5%. SKMLT.
termasuk juga rokok putih yang mengalami penurunan sebesar 8,9%. Tren-tren ini semuanya mencakup periode Januari-September 2023 dibanding dengan Januari-September 2022. Oke, next. Kalau tadi angka-angka industri, graf ini ataupun slide ini menunjukkan perkembangan volume perseroan yang hanya terdiri dari SKT, SKM HT, dan SKM LT. Dalam graf ini juga sama, yang sebelah kiri itu 12 bulan, yang sebelah kanan 2 balok itu adalah 9 bulan tahun 2022 dan tahun 2023. Di tahun 2022 terlihat volume gudang garam turun dari 91,1 miliar batang menjadi 82,5 miliar batang, yang dalam 9 bulannya itu berjumlah 63,1 miliar batang untuk tahun 2022, sedangkan untuk Januari-September 2023 volume hanya mencapai 47,3 miliar batang. Ya. Penurunan ini sebagian besar terjadi di segmen ataupun di jenis yang SKM, yaitu dari 54,4% turun menjadi 40,6%. Miliar batang. 40,6 miliar batang. Ya. Secara jadi penurunan itu tampak dari persentase di samping barnya itu adalah bauran jenis volume kita. Ya, jadi semua segmen mengalami penurunan. SKT yang tadinya 6,6% menjadi 6,3, 6,6 miliar batang menjadi 6,3 miliar batang. Yang SKM-nya yang high tar dari 55,4 miliar batang turun menjadi 40,6 miliar batang, sedangkan yang low tar itu dari 1,2 menjadi 0,4. Penurunan volume sebesar 25,1% ini boleh dikatakan terjadi akibat kenaikan harga yang lebih besar dan lebih sering yang terjadi sejak paruh kedua tahun 2022 dan berlanjut memasuki paruh pertama tahun 2023. Ya, jadi saya ulang bahwa penurunan volume di gudang garam terjadi setelah kita menaikkan harga yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Oke. Next slide. Next slide. Next, satu lagi. Ya. Ya. Nah, kalau tadi sudah ada gambaran grafnya, maka sekarang kita berikan angka dari profit and loss atau neraca laba rugi gudang garam. Diawalin dengan sales, itu nilai salesnya juga mengalami penurunan
13%, yang terjadi karena adanya penurunan volume sebesar 25,1 setelah kita menaikkan harga yang relatif lebih agresif daripada tahun sebelumnya. Tapi di sisi lain, cost of sales juga mengalami penurunan sebesar 18,4% yang terjadi karena turunnya volume tersebut. Ya. Cost of sales sebagian besar itu komponen yang terbesar dalam cost of sales itu adalah cukai. Jadi turunnya volume penjualan juga menurunkan beban cukai gudang garam sehingga dapat memperbaiki gross margin. Ya. Perbaikan gross margin yang terjadi disertai biaya OPEX yang relatif terkendali mengakibatkan perbaikan profit keuntungan sebelum pajak maupun akhirnya profit, ya, dari angka ini sekarang nilainya 1,9 triliun menjadi 5,752 triliun. Ya. Profit itu dari 1.498 miliar meningkat menjadi 5 triliun. Ya, 4,457 triliun di September 2023. Ya. Tentunya yang seperti saya sudah sebutkan, ini juga berakibat pada turunnya volume dari 63,1 miliar batang menjadi 47,3 miliar batang, alias tadi 25,1%. Ya. Slide berikutnya akan juga menerangkan mengenai cost of sales, ya. Yang kalau dilihat mungkin saya terangkan sedikit, warna merah itu adalah cukai, kemudian biru adalah raw materials, hijau itu yang non cukai dan raw materials. Ya. Angka paling atas itu adalah nilai dari cost of sales itu sendiri yang di 2020 97,1 meningkat menjadi 110. Peningkatan ini ditimbulkan oleh adanya kenaikan cukai. Kemudian di tahun 2022 tetap meningkat terus 113,6 triliun juga karena peningkatan cukai di mana volume GG belum mengalami turunan. Sudah turun tapi tidak separah di 2003. Ya. Ya. Di bar berikutnya itu adalah hal yang sama tapi khusus untuk Januari-September 2022 dibandingkan dengan Januari-September 2023. Ya, jadi cost of sales itu juga turun dari 86 miliar menjadi 70 triliun. Ya, sedangkan kalau kita melihat sekarang komposisi dari total cost of sales ini, maka terlihat bahwa cukai masih tetap menempatin porsi yang terbesar, ya, yaitu sebesar 74,3 triliun di tahun 2022, Januari-September turun menjadi 55,1. Sekali lagi penurunan ini terjadi sejalan dengan penurunan volume. Ya, kalau dilanjutkan lagi, kenapa volumenya turun? Karena harga kita naikkan lebih banyak mulai dari paruh kedua tahun 2022 dan paruh pertama tahun 2023. Oke, next slide.
slide ini mencoba memberikan sedikit analisa mengenai margin, mengenai cost dan margin PT Gudang Garam. Saya mulai dulu dengan tadi cukai, ya, yang jumlahnya adalah 74,3 triliun, turun menjadi 55,1 triliun. Secara presentasi, cukai itu adalah 86,2% dari cost of sales sama dengan 100%, yang juga turun menjadi 78,4%. Ya. Dengan turunnya cost of sales yang terjadi sebagian besar atau hampir semuanya terjadi dari penurunan beban cukai seiring dengan penurunan volume penjualan, maka gross margin meningkat dari 8,2 menjadi 14%. Ya. Peningkatan ini mengalir terus ke bawah, mengingat bahwa OPEX-nya cukup terkontrol, sehingga operating margin mengalami perbaikan dari 2,3% menjadi 7,6%, dan akhirnya net margin yang 1,6% turun menjadi meningkat menjadi 5,5%. Oke, slide berikutnya. Kedua slide berikutnya ini memberikan gambaran mengenai financial position, yaitu ini sekarang aset yang boleh saya ringkas bahwa aset boleh dikatakan tidak mengalami perubahan banyak ditinjau dari proporsinya. Kemudian next slide berikutnya. Di liabilities dan equity juga sama, perubahan-perubahan secara proporsional, angka-angkanya boleh dibilang masih seimbang, kecuali ada satu, yaitu kenaikan dari fixed asset atau non-current asset dari 32,4 triliun menjadi 35 triliun, kenaikan 7,9% yang terjadi dari peningkatan, jadi sebagian dari other non current asset ini adalah fixed asset yang terjadi sehubungan dengan pembangunan Bandara Doho. Saya rasa sampai sekian, dan slide berikutnya adalah berikutnya lagi. Oke, makro outlook 2024, kami melihat bahwa daya beli masih tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Ya, sekalipun pemerintah juga sudah bisa mengendalikan inflasi di sektor rokok khususnya, maka kami melihat bahwa kompetisi tetap berjalan secara cukup keras dalam volume ataupun market yang mengecil. Ada sedikit perbaikan yang mungkin slide berikutnya lagi, bahwa di tahun 2022 pemerintah telah mengumumkan kenaikan cukai sebesar 11% untuk tahun 2023 dan 2024, yang memberikan relatif kepastian yang lebih berarti untuk produsen rokok.
Ya tentunya fundamental yang dimiliki Indonesia yaitu domestic market yang cukup besar maupun kondisi perbaikan-perbaikan yang telah terjadi misalnya dalam infrastruktur selama ini membuat kami tetap optimistik tapi realistik bahwa ke depan itu bisa terjadi perbaikan sekalipun tidak langsung. Ya, di mana tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari gonjang-ganjing geopolitik maupun keadaan bahwa tahun 2024 adalah tahun pemilu. Sekian dan terima kasih. Atas pemaparan yang telah disampaikan, dan langsung saja kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang kami rangkum. Di antaranya adalah pertanyaan yang pertama dari Richard Oktario. Selamat sore Pak Richard, menanyakan apakah Gudang Garam tidak ada niat untuk mengembangkan bisnis logistik, apalagi dengan adanya anak usaha seperti Galaxy Prime dan Surya Air, Pak Heru? Surya Air itu adalah perusahaan yang memberikan jasa transportasi udara yang tidak berjadwal. Ya, jadi pengembangannya ini sebetulnya ya sementara juga tidak ada perkembangan konkret yang kita akan lakukan dalam kalau bisa dinamakan itu industri penerbangan. Oke, tadi satunya katanya logistik. Ya logistik Pak, bisnis logistik. Logistik itu adalah sesuatu yang juga kita tetap bangun. Cuman melihat kondisi sementara ini, kita sendiri juga masih belum merasa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam industri logistik. Karena logistik yang kita sekarang bentuk adalah khusus untuk menangani PT Gudang Garam. Baik. Itu saja, Pak? Yap. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tidak mencantumkan nama. Saya melihat Gudang Garam punya anak usaha Surya Abadi Semesta yang bergerak di bidang keselamatan dan kesehatan. Mengapa perusahaan tidak mengembangkan bidang tersebut, Pak Heru? Surya Abadi Semesta itu mengalami apa? Dia bilang industrinya Kesehatan. Terkait kesehatan, Pak, ya, dan keselamatan. Terkait kesehatan itu sebetulnya dilaksanakan waktu terjadinya COVID, yaitu dengan penyediaan masker. Untuk kepentingan tentunya yang diutamakan adalah kepentingan intern Gudang Garam, kemudian juga dengan jasa pelaksanaan testing, apakah itu rapid. Sudah hampir lupa, saya mau lupain itu tes itu rapid dan PCR. Oke. Ya, saya sudah hampir mau lupain aja masker, rapid dan PCR itu saya mau lupakan. Jadi hanya sebatas itu saja. Baik, hanya sebatas itu saja ya. Semoga Pak Heru yang lupa akan rapid dan masker itu memang akhirnya kita bisa lupakan semua ya Pak, nggak ada lagi ya Pak ya. Ini saya sarankan saya lupakan, tapi kalau memungkinkan saya juga masih tetap pakai masker kalau keluar. Oke, siap Pak. Kemudian apakah ada, ini pertanyaan dari Pak Steve, investor Gudang Garam. Selamat sore. Apakah ada rencana kenaikan harga produk di sisa akhir tahun ini Pak, untuk menyambut kenaikan harga cukai tahun depan? Kenaikan harga Pak.
kita memang tidak mengumumkan kenaikan harga yang akan terjadi karena itu membuat pasar berspekulasi. Ya. Untuk memastikan ada atau enggak itu ya kita tunggu sampai akhir tahun aja. Oke. Kenapa? Karena menaikkan harga itu pertimbangan kami tentunya juga melihat pada kondisi buying power. Ya. Kemudian kita juga sangat sadar bahwa kenaikan harga juga berakibat pada penurunan volume. Ya. Kemudian kita itu bukan juga produsen rokok satu-satunya. Jadi persaingan yang seperti saya katakan tadi, di antara produsen rokok yang segolongan, ya, kalau pabrik rokok itu dinamakan golongan, itu besar kecilnya, itu juga kita tidak sendiri. Ya, di mana buying power tertekan itu mengakibatkan konsumen rokok melakukan, istilah saya adalah down trading alias cari alternatif rokok yang lebih murah. Apakah itu pindah ke SKT, apakah itu pindah ke rokok dari produsen lebih kecil. Ya, pertanyaan ini tentunya akan lebih jelas kalau siapa tadi namanya? Steve. Pak Steve-nya juga tahu sedikit mengenai sistem cukai, yaitu makin besar perusahaan, makin besar cukai yang dibebankan. Baik. Menyambung soal cukai yang Pak Heru baru saja singgung, pertanyaan berikutnya ini soal itu, Pak. Apakah Gudang Garam tidak berniat melakukan lobi ke pemerintah untuk membuat cukai rokok menjadi single layer saja agar bisa membuat kompetisi rokok lebih fair, katanya? Itu sebetulnya sudah diketahui oleh semua pihak, ya. Untuk tadi benar-benar fair, plain, level playing field. Cuma di Indonesia yang dulunya ad volarem sudah pindah ke semi spesifik, karena semi spesifik itu ada SKT, ada SKM. Di situ kelihatan bahwa SKT itu cukainya jauh lebih rendah daripada SKM. Di samping jenis rokok itu juga ada golongan produsen tadi. Jadi usaha untuk mengarah ke kemari itu sesuatu yang tidak mudah dan kita tentunya serahkan itu kepada pemerintah. Sama seperti misalnya dalam bidang keuangan itu juga sampai di perbankan ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak Heru, ini soal volume rokok yang menurut penanya ini sudah terbatas. Apa langkah yang akan dilakukan manajemen di tahun 2024, Pak, untuk menjaga margin dan profitabilitas? Ya tadi perimbangan, ya kapan menaikkan harga itu sendiri berapa? Ya kebetulan tadi kita untuk tahun 2024 minimal sudah ada gambaran dari pemerintah yang mengatakan kenaikan 2024 itu sebesar 11%. Ya, jadi dari hal ini memberikan suatu kepastian, relatif lebih kepastian, namun 11% itu juga tergantung dari perkembangan buying power yang menurut saya setelah COVID ini, dan mudah-mudahan saya harap COVID itu hilang selamanya, bahwa pemulihan kembali misalnya yang sudah mulai kelihatan di sektor jasa khususnya pariwisata itu tentunya bisa menimbulkan kembali lapangan pekerjaan yang hilang, ya, dan menggiatkan lagi ke kegiatan ekonomi. Minimal pembatasan sosial itu
tidak diberlakukan lagi. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Vania Alexandra. Selamat sore Ibu Vania. Gudang Garam akan membangun jalan tol Kediri Tulung Agung dengan modal 10 triliun rupiah. Apakah kebijakan payout ratio dividen tahun depan akan terdampak menjadi lebih kecil dengan adanya pembangunan proyek tersebut, Pak? Saya rasa tidak akan langsung terdampak karena proyek tol itu juga tidak merupakan suatu pengeluaran yang terjadi sekaligus. Ya. Pengeluaran itu juga terjadi secara bertahap. Ya. Kemudian kalau saya lihatin track record dari Gudang Garam mengenai dividen, maka di tahun 2000 itu kita tidak membayar dividen. 2020 kita memutuskan untuk tidak membayar dividen karena kita melihat bahwa COVID itu ternyata dampaknya besar dan luas sekali dan sama sekali tidak memiliki ketentuan kapan bisa selesai. Ya, sehingga kita lebih berhati-hati untuk mencoba menurunkan level hutang kita. Untuk itu dividen tidak dibagi. Namun karena salah satu yang kita antisipasi tadi adalah bahwa perbankan tidak tertutup kemungkinan perbankan itu menaikkan biaya pinjaman, bunga pinjaman dia sehubungan terjadinya atau meningkatnya non-performing loan mereka. Ya. Ternyata hal ini juga tidak terjadi karena perbankan boleh dibilang rata-rata juga lebih berhati-hati. Di tahun 2021 dividen kita bayar balik lagi sejumlah 5 triliun. Sekalipun keuntungan sudah turun. Di tahun 2022 kita bagikan sejumlah 4,3 triliun. Atau rasionya 77%. Jadi rasionya tetap meningkat. Kemudian yang terakhir, bagikan 2,3 triliun dengan payout ratio 83%. Dari sini bisa dilihat bahwa kalau keuangan itu mengizinkan, Gudang Garam tentunya juga akan tetap membayar dividen. Baik. Oke. Masih ada waktu Pak, pertanyaan berikutnya ya dari Arif Widianto. Selamat sore Pak Arif. Kami belum pernah mendengar strategi Gudang Garam untuk produk rokok elektronik, vape, dan lain-lain. Apakah segmen rokok seperti ini kurang menarik Pak Heru? Pertanyaan yang bagus. Kelihatan khususnya kalau di kalangan atas kelihatannya bagus ya. Cuman secara garis besar, vaping itu sebetulnya tidak lebih murah dari rokok. Ya, karena harus ada modalnya keluar dulu. Memang sementara ini untuk e-cigarettes, apakah itu vaping, apakah itu heated but not burn, kita tetap pantau terus, tapi juga belum ada tindakan konkret yang kita lakukan. Oke, itu ya alasannya. Baik Pak, terakhir sekali mungkin singkat saja. Apakah kampanye dari tahun politik 2023 sampai 2024 memberikan dampak kenaikan volume rokok? Yang saya bisa katakan satu, kalau buying power itu terjadi perbaikan, maka peningkatan volume rokok itu bisa terjadi dan tentunya profitability kita juga bisa. Jadi kenaikan harga yang mungkin kita harus lakukan karena adanya kenaikan cukai itu dapat terserap. Nah sekarang saya sendiri tidak punya jawaban yang konkret
tahun 2024 itu akan menambah apa pada buying power. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya untuk pertanyaan yang sudah masuk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Gudang Garam Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kita akan tutup sesi public expose PT Gudang Garam Tbk dengan closing statement dari Pak Heru. Silakan Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak. Marilah kita sama-sama berharap bahwa ke depan ini perbaikan-perbaikan bisa tetap berlanjut sekalipun ada geopolitik. Cuman saya merasa bahwa rokok kretek di Indonesia itu pasarannya di Indonesia, dan domestic market saya melihat jumlah penduduk yang ada 270 juta ini masih cukup semuanya, membuat saya optimis bahwa ke depan kita masih tetap bisa berkembang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru Budiman atas closing statement yang telah diberikan. Dan hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Gudang Garam Tbk, mari kita berikan aplaus yang meriah.